Baik, pada hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman dengan judul Belajar Mengasihi Orang yang Mengecewakan. Kita akan baca Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Amin. Kita tahu bahwa hukum terutama yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ini adalah prinsip salib. Mengasihi Tuhan ya tentu yes ya buat kita anak-anak Tuhan. Tapi mengasihi sesama ini mungkin kita masih mikir. Kalau orangnya baik, kalau orangnya bersahabat dengan saya tentu oke. Tapi bagaimana saya bisa tetap bersikap baik kepada orang yang menyebalkan? Karena semakin hari semakin banyak orang yang menyebalkan. Ya, kalau di BMC New York rasanya nggak ada lah orang yang menyebalkan ya. Haleluya. Mudah-mudahan kita semua orang yang menyenangkan orang lain dan terutama hidup memuliakan Tuhan. Tapi pertanyaan ini yang harus kita jawab. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang menyebalkan, yang mengecewakan? Nah, kita tahu menjelang Yesus disalib, Yesus telah mengadakan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya pada malam hari. Dan menurut tradisi Yahudi, biasanya ada seorang hamba atau budak yang mencuci kaki dulu semua tamu-tamu yang ada. Dan bila tidak ada, maka salah satu yang paling muda yang harus melakukan tugas itu. Tapi ternyata mereka tidak mau melakukan tugas membasuh kaki satu dengan yang lain karena mereka baru saja bertengkar. Siapa yang terbesar di antara para murid? Karena itu tentu setelah mereka debat siapa yang paling hebat, mana mau mencuci kaki. Itu menandakan dia adalah hamba yang paling rendah. Pada saat itulah Yesus mengambil baskom dan lap, lalu kemudian mencuci kaki murid satu persatu. Dan dia memberikan teladan bagaimana kita bisa tetap berhubungan dengan orang-orang yang mengecewakan. Tentu Yesus kecewa karena sikap muridnya demikian. Apalagi ini adalah perjamuan malam menjelang gak lama dia akan ditangkap dan mati, saudara. Kok orang malah ribut soal siapa yang paling hebat di antara mereka. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahkan di dalam relasi kita sebagai anak Tuhan seringkali ada masalah dalam relationship, di dalam hubungan. Dan ini biasanya terjadi karena kita menyepelekan atau disepelekan oleh orang lain. Masalah itu juga muncul karena kita rasa lebih hebat, lebih benar, dan menganggap orang lain yang salah. Sikap nggak mau kalah juga menyebabkan kita seringkali bermasalah di dalam relasi. Satu kali ada dua orang anak yang setelah mengikuti kelas di sekolah, waktu istirahat, yang satu ngomong gini sama temennya, kamu tahu nggak tadi pelajaran geografi, kan ada terusan Suez dekat Israel. Iya, kenapa? Kamu tahu nggak siapa yang gali terusan Suez itu? Bapak saya. Kalau bapak saya nggak gali, nggak ada itu terusan Suez. Temennya bilang, oh itu belum seberapa. Kamu tadi juga dengar kan di Israel itu ada laut yang paling rendah di dunia, namanya Laut Mati. Kamu tahu kenapa laut itu mati? Karena bapak saya yang membunuhnya, sehingga dia mati katanya. Saudara, ini adalah pembicaraan dua orang yang nggak mau kalah satu dengan yang lain. Begitu. Yakobus 4 ayat 1 dan 2 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi.
Jadi karena ada iri hati, persaingan yang tidak sehat, akibatnya konflik itu muncul. Saya kadang lihat ada adik dan kakak yang seharusnya hidup rukun, tapi waduh selalu aja bertengkar. Karena apa? Masalah saingan. Nggak mau kalah satu dengan yang lain, saudara. Ya, dua-duanya punya Instagram, nggak mau kalah. Kalau lagi makan enak, dia foto-foto. Dia tag saudaranya itu. Kalau liburan, misalnya ke luar negeri, bahkan dia tag supaya menunjukkan aku lebih hebat dari kamu loh. Wah, saudara, kalau motivasi kita bikin sosial media adalah seperti itu, mengangkat diri lebih dari orang lain, lebih baik dimatiin tuh Instagram, saudara, supaya kita nggak berdosa. Ya, bersaing karena keinginan menyebabkan masalah. Tetapi ada solusi untuk kita bisa mengasihi orang yang mengecewakan. Solusi yang pertama adalah membuang kesombongan. Kalau para murid itu tidak mengangkat diri sebagai murid yang paling hebat, tapi merendahkan diri satu dengan yang lain, seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 3, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya dengan rendah hati menganggap seorang yang lain lebih utama daripada dirinya, maka kita nggak akan konflik. Kalau kita nganggap diri kita hebat, orang lain itu remeh, siapa dia, saya lebih hebat, maka masalah akan muncul. Tapi kalau kita rendah hati, nggak ada masalah. Ya, hidup itu jangan sombong-sombongan lah, low profile saja, high profit, kira-kira begitu ya. Seperti Pastor Yosua kan begitu ya, low profile but high profit. Ada isi di dalam sehingga orang lain juga merasa terberkati dengan kehidupannya. Apa sih yang kita sombongin? Ya, mati aja nggak bawa apa-apa kok. Kita cuma debu tanah. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita bersikap positif satu dengan yang lain. Saudara, pada waktu saya remaja, saya membaca sebuah buku yang menarik kalau menurut saya. Namanya How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ini dari Dale Carnegie, ini buku udah lama banget tapi masih tetap menarik ya. Saya lihat dicetak dalam berbagai bahasa. Nah, ada beberapa hal yang saya pelajari dan mau bagikan. Gimana sih supaya kita ini bisa jadi sahabat yang menyenangkan bagi banyak orang, nggak ngeselin gitu loh, nggak nyebelin orang gitu ya. Yang pertama, jangan suka mengkritik atau menjelek-jelekan orang lain. Kita aja kan nggak mau dijelek-jelekin orang lain. Kita juga harus melakukan hal yang baik itu kepada orang lain. Ya, yang kedua, berikan pujian dan apresiasi yang tulus. Selalu temukan bukan kekurangan orang lain, tapi kelebihannya. Dan belajarlah memberikan pujian dari hati kita yang terdalam. Yang ketiga, jadi pendengar yang baik saat orang lain cerita. Orang yang suka mendengarkan orang lain akan menjadi sahabat favorit dari sesamamu. Karena pada waktu orang ngomong, dia ingin ada orang yang mendengarkan dan memahami isi hatinya. Karena itu, mengapa Tuhan memberikan kepada kita hanya satu mulut dan dua telinga, supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada banyak berbicara. Yang keempat, kita harus belajar menghargai orang lain. Buat dirinya merasa penting. Ya, kita tidak perlu menceritakan hal-hal yang membuat orang terkesan dan berkata, saya penting, saya hebat. Nggak perlu gitulah, saudara. Ya, berlian itu tidak perlu menonjolkan dia. Begitu, saudara. Ya, hargai orang lain, buat dia merasa dirinya penting. Salah satu yang sangat penting untuk seseorang adalah nama. Kalau orang disapa dengan namanya, maka tentu ini akan sangat berarti untuk dia. Saudara, salah satu kesulitan kita terus terang adalah mengingat nama orang. Tapi kita harus belajar melakukannya. Ya, saya mengembalakan gereja di beberapa kota, jemaat Tuhan percayakan juga lumayan banyak. Jadi terus terang sebagai gembala, saya nggak bisa ingat nama semua anggota jemaat, saudara. Kalau udah ribuan kan susah begitu ya. Tapi saya berusaha untuk melakukan hal yang terbaik setiap kali kebaktian.
nyalamin jemaat setidaknya. Jadi tidak langsung menghilang di balik panggung begitu saudara. Walaupun sebelum pandemi ya, sekarang kan sudah mulai datang tapi jumlah masih dibatasi. Sebelum pandemi mungkin ibadah pagi bisa 1.000, ibadah siang bisa 1.500, yang ada ibadah berikutnya juga. Pak Yongki beberapa kali sudah pernah melayani kita juga. Dan nyalamin orang sekian ribu setiap hari Minggu itu kayak orang kawinan kan saudara sekalian, pegel juga. Tapi saya harus melakukan itu. Saya harus melakukan karena ketika orang salaman itu setidaknya kita bisa menyapa dan sering kali bilang, Pak Pendeta, saya ada masalah, boleh nggak saya minta didoakan? Oh ya, silahkan duduk. Setelah habis salaman saya akan doakan. Jadi kadang-kadang begitu selesai udah ada 4-5 orang yang duduk dan saya harus layani dengan baik. Kecuali kalau ada yang kesurupan mau dilepaskan dari jimatnya atau apa, saya minta staf tolong dilayani karena lebih lama sesinya biasanya saudara. Nah, dan saya sangat terbantu karena di jemaat ini ada seorang pengurus yang kalau menurut saya punya karunia khusus. Ingat hampir semua nama orang. Dari begitu banyak orang dia bisa tahu. Jadi saya kalau nanya, ini namanya siapa, suaminya namanya siapa, anaknya siapa. Jadi dia masih bisa ingat sampai namanya. Jadi kadang-kadang saya suka minta dia berdiri di belakang saya, saudara sekalian, dan dia suka kasih bisikan, Pak Anu, gitu ya, istrinya baru meninggal. Jadi saya kan, Pak, misalnya Pak Joni, aduh saya kehilangan ya, ibu dipanggil pulang Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Dan dia cerita, waduh Pak Pendeta kita itu walaupun jemaatnya banyak, dia ingat loh nama saya. Padahal ada pembisik dari belakang. Jadi kita harus saling melengkapi untuk saling memberkati saudara sekalian. Ya. Jadi menghargai orang lain, membuat dirinya penting, mengingat nama orang adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kelima, jangan suka berdebat, berargumentasi panjang. Kita bisa tidak sepakat, tapi kita juga bisa sepakat untuk tidak sepakat. Ya, kalau saudara tidak setuju dengan satu hal, nggak harus diem. Saudara utarakan. Kalau menurut saya sih begini. Tapi nggak harus ngotot. Ya nggak seperti itulah. Jangan suka berdebat, berargumentasi panjang. Saya lihat di sosmed sekarang ini ada YouTuber Kristen yang maunya berdebat terus begitu ya. Sebab kalau nggak ada pokok yang dipermasalahkan, mungkin viewernya kecil. Jadi dicari-cari masalah. Saya rasa sebagai orang Kristen tidak perlulah seperti itu. Sampaikan pandangan dengan sopan, tapi hargai pendapat orang lain. Jangan demi konten malah keributan itu sengaja dipancing-pancing. Ya, kalau misalnya beda pandangan ya wajar, normal. Kita sampaikan saja pendapat kita, tapi tetap menghargai pendapat orang lain. Kita juga harus melakukan hal ini. Jika salah, akui dan minta maaf. Jangan merasa diri paling benar dan terus menyalahkan orang. Ayo praktekkan ini pertama-tama dalam keluarga kita. I'm sorry, saya minta maaf, saya salah. Ya, kepada teman juga sama. Dan kalau dasarnya adalah rendah hati, menghargai, respect, saya yakin kita bisa mencari kawan dan mempengaruhi orang lain secara positif. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain, bahkan manusia sulit di sekitar kita? Jangan sombong. Justru sebaliknya kita harus mengembangkan cara bergaul yang baik. Ini soft skill yang kita harus lakukan di dalam kehidupan berelasi satu dengan yang lain, juga di dalam jemaat. Yang kedua, bagaimana kita mengasihi orang yang mengecewakan dengan cara menjaga hati. Tidak gampang kecewa melihat kelemahan dari orang lain. Kalau saya baca dalam Yohanes pasal 13 ayat 2 dikatakan mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Saudara sekalian, kita tahu Yesus itu pribadi yang luar biasa. Dia memberi kesempatan orang-orang yang bukan apa-apa, nobody, menjadi somebody, menjadi rasul. Salah satunya adalah Yudas. Yudas itu dipanggil menjadi murid. Kalau nggak jadi murid, kita juga nggak tahu ada orang namanya Yudas, saudara sekalian. Dia diberi makan dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya, sisanya 12 bakul. Kenapa 12? Mungkin murid Yesus kan jumlahnya 12.
Jadi porsi makan murid Yesus bukan per piring, per bakul, saudara-saudara. Jadi habis yang main musik di gereja dan sebagainya, kalau pulang di restoran, all you can eat, begitu ya. Karena itu bisa makan berbakul-bakul. All you can eat, termasuk sendok, piring, dan garpunya kalau mau, begitu saudara. Nah, Yudas juga dipakai untuk memberitakan Injil, membuat mujizat, bahkan jadi bendahara. Padahal Yesus pasti tahu ini bendahara yang korup. Tapi apa balasan Yudas? Menjual Yesus. Jualannya murah lagi, cuma 30 keping perak. Waduh, minta ampun ya orang. Tapi gimana Yesus? Yesus tetap mengasihi Yudas, saudara-saudara. Bahkan ketika Yesus pada malam waktu ia mau diserahkan, itu kan duduknya dekat-dekat Yudas, saudara. Karena dikatakan pada waktu Yesus ngomong salah satu akan menyerahkan aku, maka Petrus nanya lewat Yohanes, Nes tolong tanyain sama bos, sama guru, siapa yang akan menyerahkan dia? Begitu. Berarti Yohanes duduknya paling dekat sama Yesus, saudara. Dia bersandar di dada Yesus, berarti dia ada di samping Yesus kan. Nah, jadi Petrus mungkin agak di seberangnya gitu, bisik-bisik pakai kode, siapa tanyain? Tanya no, begitu ya. Lalu kemudian Yesus bilang, aku akan celupkan roti ini dan aku akan berikan kepada salah satu orang. Lalu dia celupkan, dia kasih ke Yudas. Pasti Yudas juga di samping dia. Nggak mungkin Yudas itu di ujung nun jauh di sana. Kalau saudara lihat foto dari Leonardo da Vinci, The Last Supper, Yudas itu kan paling pojok tuh, dekat jendela, bentar lagi jatuh dari jendela tuh, ya. Tapi enggak, Yudas pasti di sampingnya, saudara. Yohanes di sampingnya, Yudas di samping satunya lagi, karena Yesus langsung kasih. Kalau enggak kan, waktu ambil roti, dia bilang tangkap, begitu ya. Kalau duduknya jauh, dia mesti lempar tuh roti. Nah, jadi bayangkan, dia itu dianggap murid yang sangat penting. Di samping Yohanes, itu adalah Yudas, orang kepercayaannya. Tapi balasan Yudas, aduh, mengecewakan. Pernah ketemu orang model begitu? Saudara baik sama dia, dia jahat sama saudara. Saudara kasih duit sama dia, dia fitnah kita. Kita bantu dia, dia jelek-jelekin kita. Sampai kita bilang, kok ada ya orang model begini? Kok ada, saudara? Kelompok Yudas itu ada, kelompok Yesus itu ada Yudasnya. Sebaik-baiknya kita selalu ada Yudas. Saya ingat satu kali ada seorang pendeta tamu, kita undang khotbah di Bandung di tempat saya melayani. Lalu kebetulan saya pergi ke kota lain untuk melayani, jadi saya titip kepada para pengurus jemaat. Jadi dia khotbah tentang pergumulan di gerejanya. Lalu dia cerita, waduh di gereja saya ini ada Yudas, orang kepercayaannya mengkhianati, bahkan memecah belah jemaat dan sebagainya. Setelah selesai ibadah 1, mau masuk ibadah 2, kan ditemani sama pengurus sambil makan. Terus pengurus saya ngomong gini, Pak, di tempat Bapak ada Yudas ya? Iya, ada 1 orang nyebelin banget. Oh, itu belum seberapa, Pak. Di Pak Rubin ada 5 Yudasnya, katanya. Waduh. Jadi saya mau bilang, kita layani sebaik mungkin atau apa. Selalu ada manusia sulit model Yudas ini, saudara. Tapi, bila kita membalas yang jahat dengan yang jahat, bila perbuatan Yudas itu kita balas seperti apa yang Yudas lakukan, kita Yudas juga dong, kalau begitu. Saudara, untuk itu mari kita menjadi orang yang benar-benar belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, jangan kita jadi seperti Yudas. Yesus mengasihi dan siap mengampuni. Bahkan ketika Petrus menyangkal, dia datang, Yesus mengampuni. Saya percaya bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dan orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak pernah balik minta ampun. Jadi selama orang itu masih minta ampun, maka dia sebetulnya tidak dalam posisi menghujat Roh Kudus. Apa dosa yang tidak pernah diampuni? Itulah dosa yang tidak pernah diakui. Sekali lagi, dosa yang tidak pernah diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Kalau Yudas datang minta ampun sama Yesus, ngaku dosa, diampuni nggak sama Tuhan? Saya yakin diampuni. Cuma dia nggak mau datang. Setan pernah protes nih sama Tuhan. Tuhan, aku ini protes ya. Salah sekali dulu itu ingin jadi seperti engkau, kok dibuang jadi setan, nggak diampuni.
Padahal anak-anakmu itu yang di BMC New York itu suka salah bolak-balik itu kan. Minta ampun diampuni, minta ampun diampuni. Aku protes, kenapa Tuhan nggak ngampuni saya? Lalu dalam percakapan imajiner Tuhan ngomong gini sama Lucifer, memang anak-anakku itu yang di BMC New York itu salah bolak-balik tapi selalu minta ampun. Kamu salah pernah minta ampun nggak? Lucifer ngeloyor pergi karena dia nggak pernah minta ampun. Dosa yang tidak pernah diakui adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau Yudas datang bertobat, diampuni oleh Tuhan. Seperti Petrus juga. Jadi mari kita juga belajar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau suami selingkuh, istri jangan bilang, emang cuma kamu yang bisa? Gua juga bisa. Suami salah, istri salah. Ingat, dua buah kesalahan tidak menghasilkan sebuah kebenaran. Ya, kalau yang satu salah, yang lain balas salah, nggak jadi benar, saudara. Tapi kalau yang satu salah, yang satu mengampuni, itu rekonsiliasi dan kesaksian yang luar biasa bisa terjadi. Tapi bagi saudara, kalau ketemu dengan orang model Yudas, jaga hatimu. Karena apa? Keadaan yang tidak nyaman, manusia sulit ternyata dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Contohnya seperti Yusuf, itu dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak ke Mesir. Tapi kalau nggak dijual ke Mesir, mana bisa dia jadi raja muda di Mesir? Orang boleh melakukan yang jelek kepada saudara. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan bisa ubah semuanya, mendatangkan kebaikan. Di tempat kerja, engkau mungkin ada yang mau ngerjai, menjatuhkan hidupmu, ngomong-ngomong jelek kepada pimpinanmu, doa sama Tuhan, Tuhan bisa balik keadaan. Ketika hati kita berkenan kepada Tuhan, membalas yang jahat dengan yang baik. Kan ada 3 konsep hidup dalam hidup ini. Yang pertama konsep hidup setan, balas yang baik dengan yang jahat. Itu setan. Kalau ada orang baik sama saudara, saudara balas jahat sama dia, setan itu namanya. Ya, jangan begitu. Yang kedua, konsep hidup manusia, balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Manusiawi itu. Tapi yang ketiga, ini konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu ingat orang-orang yang menjengkelkan itu alat Tuhan. Supaya kita lebih sabar, lebih mengasihi, lebih menghasilkan karakter Kristus. Karenanya jangan permasalahkan hal-hal yang kecil, memperbesar komplain, lalu berdebat, menghilangkan sukacita, saudara-saudara. Hidup tanpa sukacita di hari itu adalah hari yang disia-siakan oleh kita. Saya ingat satu kali ada pasangan suami istri dinner di sebuah restoran yang mewah, pakai lilin, begitu saudara. Waduh, romantis sekali. Bill-nya kemudian datang, cukup mahal, istrinya lihat. Tapi nggak apa-apa, karena memang kan ini menjaga romantisme setelah pernikahan. Ternyata dia lihat air minumnya itu saudara sekalian di-charge 2 kali. Lalu dia komplain, dia ngomong sama waitersnya, kenapa kamu charge ini 2 kali Pak saudara? Oh ya, sorry. Lalu dibetulin saudara. Ya udah beres kan. Begitu masuk ke mobil, istrinya ngomong terus, itu ya mau nipu kita itu, padahal untungnya sudah besar dan sebagainya. Sudahlah mam, nggak paling $5 juga nggak sampai. Tapi nggak bisa, itu pasti. Coba kalau $5 sama kita, yang datang sehari berapa, seminggu berapa. Waduh, sampai akhirnya terus ngomel. Sukacita hilang, keharmonisan hilang. Sampai suaminya bilang, kita ini mau dinner karena menjaga romantisme. Tapi gara-gara kamu ngomong gini, gara-gara $5 pulang, habis nih sukacitanya, itu lebih mahal dari $5 tahu katanya. Saudara, ingatlah respon kita terhadap orang yang menjengkelkan itu harus tepat. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Saya ingat ada contoh, burung Raja Wali itu kan burung yang paling gagah, eagle, begitu saudara ya. Tapi burung gagak itu paling kurang ajar. Jadi kalau Raja Wali ada sedang hinggap di pohon tinggi, gagak itu suka terbang dan mencelok begitu di atas dekat kepalanya, lalu suka mematuk-matuk bagian tubuh daripada si Raja Wali.
Tapi Raja Wali itu nggak pernah ngajak si Gagak berantem. Dibiarin aja itu. Kau. Begitu saudara. Apa yang dilakukan Raja Wali? Dia terbang tinggi. Dia naikkan standarnya. Dan ketika dia terbang tinggi, Gagak itu nggak bisa membalas, nggak bisa menyaingi. Pasti dia akan jatuh meninggalkan Raja Wali itu. Karena apa? Beda kelas, saudara sekalian. Ya, kau. Tapi kalau Raja Wali, wow, elegan banget ya. Jadi kalau ada orang yang hari-hari ini sedang kau sama saudara, jangan dibales, nggak level. Level saudara itu standarnya tinggi, anak Tuhan, hidup saleh. Naikkan saja standar saudara, hidup tetap berkenan kepada Tuhan, jadi berkat, tidak terpancing membalas yang jahat dengan yang jahat. Maka Gagak di sekitarmu akan rontok semuanya, karena dia tidak bisa naik dalam value yang tinggi. Jadi yang pertama, bagaimana kita belajar mengasihi orang yang mengecewakan, kita harus membuang kesombongan. Yang kedua, kita harus menjaga hati. Dan yang ketiga, kita harus melakukan hal yang baik. Yohanes 13 ayat 4 dan 5 tadi menunjukkan apa yang dilakukan Yesus ketika murid-muridnya juga nyebelin dia. Yesus menanggalkan jubah, mengambil lap dan air, lalu membasuh kaki. Dia melayani orang-orang yang ada. Dia tetap melayani murid-muridnya yang sebetulnya mengecewakan, sebetulnya menjengkelkan hati Yesus. Yesus tahu cara untuk melakukan kebaikan dengan melayani, bukan untuk dilayani. Hidup kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita juga harus belajar melakukan pelayanan, hal yang baik. Kita tetap berbesar hati kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, walaupun kita disalahpahami. Ya. Yohanes 13 ayat 7 berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Simon Petrus protes. Salah Tuhan, mestinya aku yang mencuci kaki. Udahlah, aku yang cuci. Kalau enggak, kamu tidak dapat bagian dalam hidupku. Oh, kalau gitu sekalian aja mandiin. Wah, kurang ajar juga nih saudara sekalian. Disalahpahami juga. Saudara berbuat baik, orang jahat, kita balas baik. Disalahpahami, oh penakut, oh memang dia salah, makanya baik-baikin saya. Biarinlah, tetap kita lakukan yang terbaik. Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Tetap lakukan tabur hal yang baik. Saya pernah baca beberapa waktu yang lalu di kota Yogyakarta, ada seorang gadis sederhana, mbak-mbak gitulah ya, mau beli pulsa di sebuah minimarket di kota Jogja. Dimarahin sama kasir yang jualan itu. Wah, dimarah-marahin, dibentak-bentak dengan suara keras. Bahkan yang terakhir, handphone daripada si gadis itu diambil oleh kasir tersebut. Nah, ada orang yang melihat itu, yang nggak tahu cerita. Waduh, ini kasir, dia sebutkan nama minimarketnya apa. Oh, kasar sekali, nggak pantas jadi pelayan dan sebagainya. Oh, menyebar di sosmed, saudara sekalian. Kan gampang sekali itu, sedetik aja udah tinggal difoto, kasih narasi, wah tersebar. Ternyata gadis ini rupanya sedang ditelepon oleh seseorang yang mengaku bahwa bapaknya mengalami kecelakaan. Jadi harus segera ditransfer uang, karena nggak punya uang, udahlah pakai pulsa saja. Nanti pulsa ini saya butuhkan karena harus ngurus bapakmu untuk masuk rumah sakit. Dan si mas kasir ini merasa janggal begitu. Karena mungkin dia juga tahu ini orang kalau belinya biasanya murah-murah, kok sekarang belinya 600.000 rupiah, saudara. Jadi dia pikir, wah ini pasti kalau orang Jawa bilang apa itu digendam gitu ya, diguna-guna. Jadi dia sengaja marahin supaya orangnya sadar dan bahkan merebutnya. Dan akhirnya si mbaknya ini sadar dan dia sangat berterima kasih. Tapi ini berita buruknya udah menyebar, saudara sekalian, sama netizen yang lihat itu. Nah, jadi kadang-kadang kita melakukan hal yang baik, tapi orang menyalahpahami kita. Tapi tetaplah melakukan hal yang baik. Ya. Jadi kalau saudara
tahu ada temanmu yang salah, engkau relasinya cukup dekat, ya saudara kasih kata-kata yang baik lah, teguran dengan lemah lembut supaya dia juga sadar. Misalnya kalau ada teman saudara yang suka marahin bininya di muka umum, satu kali cari tempat yang baik ketika lagi sendirian. Sorry bro, aku lihat kamu kok suka maki-maki istrimu di depan umum, ya termasuk di depan saya. Jangan begitulah. Ya, istrimu juga kan perlu mendapatkan penghargaan. Temanmu dikasih tahu, mungkin bisa terima, tapi mungkin bisa marah juga. Oh, kamu belain istri saya, naksir istri saya lah. Wah, malah salah paham lagi. Tapi tetap kita harus melakukan kebaikan. Kalau ada yang muda di sini lihat temennya mengghosting pacarnya, begitu saudara ya. Jadi nggak ada kabar, nggak ada berita, hilang gitu aja. Ya saudara kasih tahu lah. Kalau kamu udah nggak suka, ya mau putus itu hakmu. Tapi ngomong baik-baik lah, jangan ghosting hilang kayak setan itu nggak bisa kelihatan batang hidungnya lagi. Nah pada waktu diomongin gitu, belum tentu teman saudara juga mau menerima. Tapi tetap kita menabur yang baik. Kasihlah orang lain, termasuk yang membenci, karena Yesus pernah bilang, Bapa di sorga itu memberi matahari dan hujan bagi orang yang baik dan juga orang yang jahat. Dan kalau kita hanya memberi salam kepada orang baik yang kita kenal, apa lebihnya dari kita, dari pemungut cukai, dari orang Farisi. Allah ingin agar kita punya karakter yang baik, tetap menabur yang baik. Ya, Galatia 6 ayat 9 dan 10, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tetap menabur kebajikan. Saudara, Ibu Teresa pernah bilang gini, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Biarlah setiap orang yang ketemu dengan kita besok misalnya, itu merasakan ada berkat Tuhan. Mungkin bukan duit, tapi senyuman saudara, kata-kata yang menguatkan, itu memberkati hidup mereka. Ada seorang ateis, tidak percaya Tuhan, tapi satu kali dia ngomong gini, saya nggak percaya Allah itu ada. Tapi seandainya Allah itu ada, dan dia menjadi manusia, seperti katanya orang Kristen, saya rasa dia tetangga di sebelah rumah saya. Kenapa dia bilang gitu? Karena tetangganya seorang misionaris yang baik sekali, yang saleh, yang murah hati. Akhirnya ateisnya bertobat. Karena apa? Melihat kebaikan daripada tetangganya. Kita membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang yang tidak kenal Tuhan membaca Injil kelima, yaitu saya dan saudara. Kitalah surat Kristus yang terbuka. Kita nggak sempurna, masih banyak kekurangan, tapi kita minta kepada Tuhan dimampukan untuk hidup kita jadi berkat bagi banyak orang lain. Satu kalimat lain yang saya mau kutip dari Ibu Teresa adalah ini. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu, tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang, tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dengan mereka. Siapa yang hari ini merasa disalahpahami oleh orang lain? Siapa yang mungkin memiliki relasi yang tidak baik, baik dengan keluarga, dengan orang-orang lain? Biarlah kita menjadi orang yang mengupayakan perdamaian. Dan saya percaya rekonsiliasi bisa terjadi bila 3M ini kita lakukan. Membuang kesombongan, menjaga hati, dan melakukan hal yang baik. Kiranya Tuhan memampukan untuk kita melakukan apa yang menjadi teladannya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala sebentar dan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, karena kami hidup dalam satu dunia di mana banyak orang-orang menjengkelkan,
Bahkan orang yang tidak kami kenal juga kadang-kadang menjengkelkan kami dengan sikapnya, dengan kata-katanya, dengan perlakuannya. Biar kami tidak terpancing membalas yang jahat dengan jahat. Tapi kami merendahkan hati, menganggap orang lain lebih utama. Melihat situasi bukan dari sudut pandang diri kami sendiri, tapi kami menempatkan diri pada posisi orang itu. Mungkin dia sedang ada masalah, kesulitan, dan sebagainya. Biar kami menjaga hati dalam hubungan dengan suami atau istri, dengan hubungan dengan teman-teman, orang-orang segereja. Biar kami menjaga hati. Hati kami selalu bersih di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami selalu melakukan yang baik. Karena kami tidak mau kami hanya baik kepada orang yang baik. Karena kebaikan kami adalah kebaikan yang berpamrih. Tapi jadikan kami seperti Yesus, tetap melakukan hal yang baik, bahkan kepada orang-orang yang menjahati dia. Tuhan, kami tahu ini sulit kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kami. Tapi biar Engkau memberikan kemampuan itu bagi kami. Berkat-Mu atas kami yang telah menerima firman pada malam hari ini. Berkati BMC New York makin bertumbuh, makin bertambah. Berkati Pastor Yongki dan seluruh keluarga. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini makin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus. Haleluya.